to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya iklan, koran, spanduk, maupun karya ilmiah. Namun, apakah kita tahu sesungguhnya di dalam iklan, koran, spanduk, maupun karya ilmiah itu terdapat beberapa kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia? Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara akan menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sebuah iklan, koran, spanduk, maupun karya ilmiah itu. Perkenalkan, saya Rani Andini, NIM 03092121041. Saya akan membahas tentang beberapa kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Di sini saya mengambil contoh dari beberapa karya ilmiah yang bersumber dari internet. Beberapa kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah yang saya temukan yang pertama yaitu, coba kalian lihat kata yang saya tandai dengan menggunakan warna kuning. Mengapa kata tersebut bisa salah? Di contoh tersebut terdapat kata institution dan foundation. Kata tersebut merupakan kata-kata dalam bahasa Inggris. Dalam sebuah karya ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing atau terapan harus ditulis menggunakan cetak miring atau italik. Kesalahan ejaan berikutnya yaitu terletak pada kata di mana dan dipresentasikan. Kita harus berhati-hati dalam penulisan kata depan di, ke, dan dari. Ketika diikuti dengan keterangan tempat, penulisan kata di yang benar yaitu harus dipisah. Sedangkan kata di yang melekat pada sebuah kata seperti dipresentasikan harus ditulis tanpa spasi atau tidak dipisah. Kesalahan berikutnya yaitu dalam penulisan sebuah karya ilmiah, kita tidak boleh meletakkan kata sambung di awal kalimat. Misalnya tetapi dan sehingga. Itulah beberapa kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah yang saya temukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu, pertama, kita sulit membedakan kata depan dan kata awalan. Kedua, bahasa asing harus ditulis menggunakan cetak miring atau italik. Sekian dari saya, terima kasih. 2. Kesalahan-kesalahan dalam koran. Baiklah teman-teman, di sini saya Melinda Saryani Daulay dengan NIM 0309212038 akan membahas kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang terdapat dalam kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di dalam salah satu koran. Nah, apa sih kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan dalam cara memilih kata yang tepat dalam karya kalimat. ilmiah. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca maupun pendengar. Berikut ini merupakan salah satu contoh berita pada salah satu koran yang di dalamnya terdapat kalimat tidak efektif. Sebelum kita memperbaiki kalimat tidak efektif dan kalimat efektif yang terdapat pada contoh koran di atas, saya akan membacakan kalimatnya terlebih dahulu. Dengar ortu ribut ama tetangga, kakak adik marah, tetangga dibacok. Kata pertama yaitu dengar, yang seharusnya kita ganti menjadi kata mendengar. Lalu kata ortu kita ganti menjadi kata orang tua. Kemudian ribut diganti menjadi bertengkar. Lalu kata ama diganti menjadi kata dengan. Kemudian kakak adik
kita ganti menjadi kata kakak beradik. Nah, teman-teman, untuk kata tetangga pada baris ketiga, ada baiknya kita hilangkan saja, karena kata tersebut adalah kata pengulangan yang menyebabkan pemborosan kata. Kata selanjutnya adalah kata dibacok. Kita ganti menjadi kata membacoknya. Selain itu, setelah kata tetangga pada gambar di atas, seharusnya kita tambahkan tanda koma. Mengapa demikian? Karena dengan adanya tanda baca pada kalimat, maka kalimat tersebut akan lebih mudah dipahami bagi pembaca maupun pendengar. Jadi, setelah kita memperbaiki kalimat tidak efektif yang terdapat pada contoh koran di atas, hasilnya menjadi seperti ini. Mendengar orang tua bertengkar dengan tetangga, kakak beradik marah dan membacoknya. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. 3. Kesalahan-kesalahan dalam spanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Daifatuna Sanak dengan NIM 0309212021. Saya dari Prodi Tadris IPS 1. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Adapun contoh dari kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia itu, saya akan memberikan 2 contoh dari spanduk. Yang pertama itu pada spanduk yang bertulisan layanan bis pariwisata. Kata bis yang dilingkari di spanduk tersebut salah, karena kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Nah, oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu diganti menjadi kata bus, yang merupakan kata bakunya. Dan contoh yang kedua itu dalam spanduk yang bertulisan dijual. Penulisan kata di itu pada spanduk tersebut pasti kita tidak tahu bahwa ada 2 macam kata di dalam kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Sedangkan di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata kerja yang diawalinya. Jadi, kata depan di yang pada spanduk itu harus digabung menjadi dijual. Karena kata jual merupakan kata kerja, bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. 4. Kesalahan-kesalahan dalam iklan. Baiklah, saya Amalia Fitri Nasution dengan NIM 0309212034. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan yang terjadi pada iklan di televisi. Nah, dan di mana sebenarnya di dalam iklan tersebut itu terjadi beberapa kesalahan kata yang sebenarnya wajib dirubah. Namun karena kurangnya pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia yang benar, maka kita tidak mengerti bahwasannya sebenarnya kata itu salah. Jadi di sini saya akan membenarkan kata yang salah pada iklan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya terjadi kesalahan di iklan tersebut sangat sedikit, hanya tentang pengucapan huruf tersebut, yang dimana pengucapan huruf itu disebut dengan fonem. Fonem itu adalah sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang biasanya menunjukkan keperbedaan makna dan juga bunyi. Baiklah, kita akan melihat iklan tersebut agar kita mengetahui di bagian mana terjadi kesalahan tersebut di dalam iklan. Baiklah, mari kita lihat iklannya. Good Day Freeze. Cukup 1 saset, pakai air dingin, langsung jadi. Langsung cool. Good Day Freeze, kopi dingin ya pakai air dingin. Ya Mila. Buat kamu, aku nomor berapa? 1. Masa? 1 saset Good Day Freeze, pakai air dingin, langsung jadi. Langsung Good Day Freeze, kopi dingin ya pakai air.
yaitu iklan Kopi Good Day, di mana di iklan tersebut tuh ada terjadi 2 kesalahan dalam penyebutan katanya teman-teman. Teman-teman udah pada tahu belum nih yang mana nih penyebutan kata yang salah? Kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Ya, si denger dong pas dia bilang kata nomor. Ya, kesalahan pertama dalam iklan tersebut adalah di kata nomor. Nah, di mana sebenarnya kata nomor itu teman-teman adalah kata tidak baku yang seharusnya tidak digunakan dalam iklan. Yang digunakan dalam iklan seharusnya itu kata baku, yang dimana kata baku dari nomor itu adalah nomor. Yap, yang benar itu adalah nomor, bukan nomor. Nah, kata kedua yang salah dalam iklan tersebut adalah kata pakai. Ya, yang sebenarnya seharusnya kata pakai itu diganti dengan kata pakai. Ya, yang benar itu kata pakai. Yang dimana terjadinya kesalahan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia yang benar. Baiklah, segitu sedikit penjelasan saya tentang kesalahan yang terjadi pada iklan di televisi. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang terdapat pada koran, spanduk, iklan maupun karya ilmiah. Sekian dari kami kelompok 5 Bahasa Indonesia Tadris IPS 1 UIN Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.